Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar sobat hukum Indonesia sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pastinya kita mengetahui bahwa akhir-akhir ini sangat ramai atau viral narasi terkait percuma lapor polisi. Apakah benar demikian? Maka dari itu, channel Sobat Hukum Indonesia kali ini akan membahas bagaimana mekanisme lapor polisi, atau bagaimana sih kalau masyarakat ingin membuat laporan ke kantor polisi. Sebelum itu, alangkah baiknya kita memahami dasar hukum, yaitu pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP atau hukum acara pidana, yang menyebutkan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Dari situ kita memahami bahwa siapa yang bisa melapor adalah setiap orang atau masyarakat yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban tindak pidana, berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada pihak penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan. Selanjutnya, kemana jika kita ingin melapor? Selanjutnya, jika masyarakat ingin melakukan laporan atau ingin melapor, dapat langsung menuju ke kantor polisi terdekat, baik itu di tingkat Polsek, Polres, Polda maupun Mabes Polri, yaitu ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT, yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang pelayanan kepolisian yang bertugas memberikan pelayanan terhadap laporan atau pengaduan masyarakat, memberi bantuan dan pertolongan serta pelayanan informasi. Apa saja yang perlu disiapkan oleh masyarakat untuk membuat laporan? Jika bukan suatu perkara atau laporan yang bersifat urgen atau membutuhkan bantuan polisi segera, maka pelapor sebaiknya datang melapor dengan mempersiapkan pertama, identitas diri, yaitu KTP pelapor atau SIM milik pelapor. Kedua adalah bukti yang ada, baik itu fotokopi surat, gambar, file di dalam flash disk atau benda lain yang dapat menjadi barang bukti. Yang ketiga adalah menyiapkan identitas para saksi. Para saksi di sini tidak harus diajak langsung. Jadi pelapor cukup hanya mengajukan identitas serta nomor kontak yang dapat dihubungi petugas terhadap calon saksi yang diajukan oleh pelapor tersebut. Siapa yang melayani masyarakat pada saat membuat laporan? Di SPKT, masyarakat atau pelapor akan dilayani oleh petugas sesuai bidang pokok materi laporan yang dilaporkan oleh masyarakat. Jika laporan tersebut terkait dengan tindak pidana, maka yang melayani adalah petugas reskrim. Jika terkait dengan narkotika, maka yang melayani adalah petugas dari piket res narkoba. Jika itu terkait kecelakaan lalu lintas, yang melayani adalah piket dari Satlantas atau Kesatuan Lalu Lintas. Dan jika permasalahan yang dilaporkan adalah terkait dengan pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, maka yang melayani laporan tersebut adalah piket dari Propam Polri atau Profesi dan Pengamanan. Bagaimana wujud pelayanan Polri terhadap laporan masyarakat? Bagi setiap jenis laporan, mungkin pelayanan yang akan diberikan oleh Polri atau SPKT akan berbeda. Misalnya, jika laporan tersebut terkait dengan laka lantas,
Maka wujud pelayanan petugas adalah dengan segera mendatangi TKP guna melaksanakan TP/TKP terkait peristiwa lalu lintas. Sedangkan jika masyarakat melaporkan suatu perkara pidana, biasanya pelapor akan dilakukan pemeriksaan awal, interogasi, atau membuat surat pernyataan atau dumas, tergantung seberapa terang atau jelas perkara yang dilaporkan. Apa bukti atau tanda terima jika masyarakat telah melakukan laporan? Apapun jenis laporan dari masyarakat, baik tingkat urgensi, terang, atau tidaknya suatu laporan pidana, petugas akan memberikan STPL, yaitu surat tanda penerimaan laporan yang merupakan bukti bahwa laporan dari masyarakat tersebut sudah diterima dan polisi akan melakukan registrasi serta dilanjutkan dengan penanganan atau proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya, dalam setiap perkembangan dari laporan tersebut akan diberitahukan kepada pelapor melalui SP2HP, yaitu surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atau penyidikan. Pertanyaan yang paling umum selanjutnya adalah, berapa sih biaya laporan ke polisi? Jawabannya adalah gratis atau tidak dipungut biaya, karena seluruh kegiatan operasional terkait dengan proses penanganan laporan masyarakat kepada pihak kepolisian sudah dianggarkan oleh negara. Jadi kesimpulannya, apakah benar percuma lapor polisi? Kami selaku praktisi hukum berpendapat bahwa mungkin narasi tersebut berkembang di masyarakat karena ketidakpahaman masyarakat terkait dengan mekanisme pelaporan dan atau aduan tindak pidana kejahatan ke pihak kepolisian. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi sobat hukum sekalian. Dan percayalah bahwa masih banyak petugas kepolisian atau penegak hukum di Indonesia yang memiliki integritas untuk memberi pelayanan terbaik serta penegakan hukum terhadap masyarakat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.